Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Jadi orang ini tuh keren banget dari industri entertainment. Jadi menurut gue orangnya asik banget. Nah, tapi akhirnya punya background udah bagus, tapi akhirnya bisa terjun ke insurance, ke Prudential. Pasti karena keputusan yang beliau ambil yang sangat tepat nih. Selain gabung di Prudential juga mendekati adikmu Glenn. Jadi itu keputusan yang tepat. Nah, tapi nggak cuma itu, perubahan dia ini kenal dari orangnya kan dari dulu nih sampai sekarang. Perubahannya sangat-sangat luar biasa, steady, tapi ini ya, eksponensial juga ya. Jadi benar-benar Eksponensial, coy. perubahannya sangat banyak. Nah, tapi boleh lu ceritain lebih detailnya, Glenn? Sebenarnya intinya adalah, menurut gua kenal dari Mike ini cukup lama juga karena dulu sebelum ngejar dari gua dia nyanyi juga bareng sama gua, Nil. Oh, Jadi oke. di zaman Ngejar lu juga? di Ya. zaman rambut gua masih Dragon Ball, zaman Mike masih mirip Josh Groban, teman-teman dulu ya. Buat gua dia mirip Josh Groban dulu ya waktu lagi kurus, teman-teman. Terus udah gitu, gua lihat ini gila nih orang talented banget lah, suaranya bagus ya. Begitu join di Prudential, ada pengalaman-pengalaman yang menurut gua yang dia akan nanti mungkin ceritain, yang seru banget, yang, buat para introvert mungkin, "Gue bisa nggak ya ada di Hmm, Prudential?" yes, Nah, betul. tapi kita boleh belajar dari satu orang yang mungkin, introvert tapi panasnya begitu udah panas teman-teman, susah dimatiin teman-teman. Wah. Nah, itu ya teman-teman ya, kita nggak lama-lama kita mau sambut semua teman-teman boleh di-unmute, kita mau bilang, "Semangat Michael!" Semangat, Halo, semangat, Mike! Bosman. Mike! Yeay. Makasih, makasih ya. Selamat pagi semuanya teman-teman. Pagi. Ya, yang balas cuma satu orang. Selamat pagi Hai, Miki! teman-teman. Pagi, Pagi, pagi. Miki! Pagi. Oke. Pagi. Hari ini, oke, thank you ya teman-teman ya. Hari ini Mike boleh share. Hari ini share-nya singkat aja. Sebenarnya lebih ke sharing aja apa yang gue alamin di Prudential. Jadi, gue itu di Prudential udah 8 tahun berarti. Di Prudential udah 8 tahun. Jadi Mike udah ngalamin ya, namanya bisnis itu kan nggak mungkin turun terus, nggak mungkin naik terus, betul ya. Nah, tapi pasti ada naik turunnya gitu loh. Nah, jadi hari ini gue mau sharing tentang itu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belum kenal sama Mike, gue mau introduce sedikit. Jadi background keluarganya gue itu adalah keluarga yang dari keluarga yang berkecukupin ya. Jadi gue merasa berkecukupan karena dicukup-cukupin sama orang tua. Ya, kalau 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 Edo itu kan dari keluarga yang berada di masa itu gitu ya. Kalau Glenn bener-bener ada semuanya. Kalau gue berkecukupin. Jadi boleh tepuk tangan buat orang tua kita yang udah cukupin semuanya ya. Thank you ya, Mom and Dad. Oke, kalau gue boleh share screen sedikit nggak nih? Udah bisa share screen kah? Bisa ya? Oke. Bisa-bisain, Mike. Nah, ini nih. Gimana sih cara full screen? Present. Oke. Nah, ini orang tua gua, teman-teman. Ya, yang di bawah, teman-teman ya. Itu bokap nyokap sama cici. Ya, jadi ini keluarga gua. Jadi cerita sedikit. Mami gua itu kerja, teman-teman. Kerja mungkin udah hampir 4 dekade ya kerjanya ya. Sampai hari ini masih ngantor. Keren ya. Nah, mami gua itu cukup stabil dan tipenya strong gitu ya, cewek yang strong gitu, mami yang strong. Kalau bokap wira swasta, teman-teman, tapi hari ini dibilang pensiun, enggak juga sih, malah buka bisnis baru ya si papi ya. Nah, jadi waktu namanya kita wira swasta, pasti teman-teman tahu ya ada naik turun juga ya.
Nah, si Mami ini keep stable karena dia kerja gitu. Tapi di keluarga nggak ada yang backgroundnya bisnis, teman-teman. Jadi mungkin gue yang pertama kali ya belajar bisnis ya, ternyata di keluarga gitu. Kalau dilihat-lihat nggak ada. Ya biasanya dagang, wira swasta, atau kerja gitu. Nah, mungkin gue nggak ceritain semuanya dari lahir sampai sekarang, jangan ya, nggak cukup waktunya. Tapi mungkin ceritain beberapa momen yang ini aja yang penting. Jadi gue itu tahun 2006, teman-teman pernah kena sakit kritis. Jadi pernah kena sakit kritis dan waktu itu jadi gue ngerasain banget yang kita ceritain Pak Welty ya. Pak Welty kalau Welty baru nabung 6 juta siapin 2M gimana gitu ya. Nah itu gue ngerasain. Tapi gue ngerasain jadi yang sakitnya. Yang ngusahain itu mami papi waktu itu. Ada 2 option, boleh dioperasi di Indonesia, ya biayanya nggak tahu berapa, tapi dibelahnya gitu ya dari sini sampai sini. Jadi operasinya pembuluh darah di otak itu ada yang harus dioperasi. Atau pilihan kedua adalah di Singapura. Kalau di Singapura minim sekali ya, nggak ada tuh ya, bekas lukanya nggak ada sama sekali ya, tapi no petiau teman-teman ya, 200 juta. Itu tahun 2006. Tahun 2006, jadi mungkin kalau sekarang udah nggak tahu ya berapa ya, kayak se-M lebih kayaknya ya. Nah, jadi dari situ bener-bener gue merasa dicukupin, diusahain, punya second chance in life. Ya hari ini ada di Prudential, ya salah satunya adalah karena itu. Karena mami papi ngusahain gue bisa tetap punya second chance hari ini. Gitu. Oke, singkat cerita itu waktu gue SMA, dan di saat SMA itu gue udah cari duit. Teman-teman, dari mana? Dari nyanyi. Ya, gue seneng nyanyi waktu itu ya. Jadi udah cafe to cafe tuh waktu itu. Cafe to cafe, manggung ya, udah punya duit, udah gitu kuliah, udah punya duit, teman-teman. Dari cafe to cafe ke Sweet Seventeen ya, kenal sama Glenn, manggung di Sweet Seventeen ya Glenn ya. Waktu itu Betul. umur kita sama yang Sweet nggak beda jauh lah. Kalau sekarang udah 2 kali lipatnya kayaknya. Ya, untungnya naik ya, jobnya nggak Sweet Seventeen terus ya. Dari Sweet Seventeen udah gitu ke wedding. Nah, udah ke wedding, gue punya brand sendiri di musik gitu. Nah, ini ada fotonya. Yang atas ini lagi ngisi ya di salah satu acara saudara gitu. Jadi ini nih yang gue lakuin dulu, cari duit yang gue tahu adalah ini, nyanyi. Every weekend nyanyi, cari job gitu. Oke. Daniel bilang Josh Goban katanya Mike. Lu Just goban ya. terlaluan nih si Daniel nih. Gue bayarannya nggak Kok goban lah. ini? Kok Willy, sorry. Oh Iya iya. nih. Just goban mah saweran kalau manggungnya di beer house nah teman-teman ya, sambil mabok ya, ada tuh goban adalah ya. Tapi untungnya kita event dan ujungnya gue punya brand sendiri di wedding gitu waktu itu. Akhirnya ketemu nah sama yang sebelah kanan atas. Adanya Glenn nih ya, ketemu sama Jill waktu itu tahun berapa ya, 2014, 2014-an lah. Akhirnya di situ gue cerita bahwa gue pengen merit. Padahal baru pacaran ya, salah banget ya gue ngomong itu ya. Kenapa gue ngomong langsung pengen merit? Tapi akhirnya justru momen itu teman-teman yang membuat gue keluar dari zona nyaman. Kalau teman-teman mungkin tahu ada quote bahwa kalau lu melakukan apa yang lu suka, maka seumur hidup lu nggak akan pernah merasa kerja. Bohong. Ujung-ujungnya teman-teman, walaupun gue suka banget nyanyi, tapi fokus gue di saat itu, gue tetap harus pertama tanggung jawab dulu. Ya, kalau gue mau merit, gue harus siapin. Nah, gue harus siapin nih, mau merit butuh apa? Butuh income. Nah, jadi di saat itu gue udah merasa, kayaknya kalau dapat job, fokusnya tuh udah bukan senang karena gue bisa nyanyi lagi nih. Fokusnya udah rada geser teman-teman. Fokusnya udah ke gue dibayar berapa. Nah gitu ya. Nah di saat itulah akhirnya ketemu Glenn juga, karena Glenn kokonya Jill pasti tidak menyia-nyiakan kesempatan ngobrol Prudential ya kan. Nah akhirnya gue kenal Prudential dari situ. Thanks God. Boleh tepuk tangan buat Glenn dong. Boleh tepuk tangan buat Ko Willy juga, udah bantuin Mike ya.
Nah, dari situ long story short, akhirnya gue ada di Prudential, teman-teman. Oke. Nah, start dari 2014, gue akan cerita sedikit mengenai apa sih hari ini, mengenai momentum. Karena kita semua di sini ngerasain namanya momentum naik di bisnis dan momentum turun gitu ya. Jadi hari ini gue kasih judul sharing gue itu momentum maker. Oke. Nah, kita pengen tahu apa sih arti kata momentum. Momentum ini kalau menurut Cambridge ya, Cambridge University ada dua definisi teman-teman. Pertama adalah the force that keeps an object moving. Jadi ada force-nya, the force, ada dayanya nih yang membuat an object, sesuatu itu bergerak. Oke. Nah, teman-teman boleh ganti kata objek itu jadi me atau saya. The force, daya yang membuat saya bergerak. Oke. Tapi ada juga definisi yang kedua, teman-teman. The quality that keeps an event developing, ya, berkembang atau making progress, membuat progress setelah itu dimulai. Yang di bawah ini nih, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, kata event di sini boleh diganti dengan kata-kata proses menuju goal. Oke. Nah, Mike akan cerita nggak dari 2014 teman-teman ya, tapi dari 2019 sampai hari ini, dan kita Mike sih belajar banget apa yang namanya momentum dari situ. Oke, kita next ya. Nah, my momentum journey ya, Mike cerita 2019 startnya. Jadi 2019 kita tahu ini adalah launching dari satu produk yang keren banget di Prudential. Ada yang tahu teman-teman? 2019 itu PPH Plus, betul banget. Dan itu langsung merajai ya, merajai ya. PPH Plus itu booming banget teman-teman, gila-gilaan. Akhirnya kita banyak ceritain PPH Plus di saat itu ya. Dan 2019 itu jadi salah satu tahun yang gua punya omset paling besar di 2019 gitu. Karena waktu itu belajar PPH udah gitu, memang saat itu orang-orang tuh perlu banget manfaat kesehatan dari Prudential yang bahkan sampai hari ini teman-teman ya. Mau dibanding-bandingin gimana pun PPH masih paling bagus, kasih tepuk tangan dong buat Prudential teman-teman. Pede banget ceritain PPH, come on gitu ya. Oke, 2019 itu almost promoted to AD. Gue hampir promosi ke agency director teman-teman. Nah, di sini nih ya, mungkin teman-teman yang dulu bareng-bareng 2019 mungkin tahu ceritanya. Gue ceritain sedikit. Di bulan Oktober itu gue omset itu sudah billion leader. Udah 1M berapa puluh juta lah gitu ya. Di saat itu untuk promosi kita perlu 1,2 miliar. Nah, jadi di situ banyak tuh teman-teman ya. Ingat tuh Kobeca ya, Kobeca. Terus siapa lagi ya yang ngomong ya? Sansan apa pernah ngomong ya? Mike, lu mah udah pasti adek lah tahun ini, hebat ya, pasti adek ya, kata gue teh. Ya amin lah, amin ya, udah belum nyampe ya teman-teman. Tapi udah gitu di bulan Oktober itu something happen. Jadi ada satu nasabah yang cukup besar dari partnernya Mike, dan itu tiba-tiba hilang teman-teman ya. Tiba-tiba hilang dan itu omsetnya gede banget. Tiba-tiba hilang, and then polisnya lapse. Itu di bulan Oktober. Itu kita menunggu-nunggu ya, orang ini aduh balas nggak ya, nggak balas teman-teman, dan nggak dibayar lagi. Akhirnya lapse. Jadi gue punya partner pun tadinya dia udah promosi AAD, udah confirm, udah gitu dia udah dapet Star Club. Waktu itu Copenhagen Star Clubnya. Jadi dia udah apa namanya, udah confirm, gue udah hampir confirm AD-nya gitu. Dan kejadian itu ada lalu di awal November akhirnya kita tahu bahwa ini polis lapse. Dari 1M sekian jadi 800 lagi, 800-an. Kalau partner gue dari berapa waktu itu ya? Dari 500-an kali ya. Jadi 200-an ya. Gitu. 1 minggu teman-teman bete. 1 minggu gue juga mikirin ya, aduh partner gue gimana ya. Maksudnya kalau ngalamin sendiri, nasabah sendiri tiba-tiba hilang tuh kan
Rasanya enak ya teman-teman ya. Ada yang pernah ngalamin? Pernah lah teman-teman semua ya. Nah, jadi tapi di situ gue appreciate banget sama partner gue. Di situ gue belajar something juga ya. Dia 1 minggu hilang omset almost 400 juta. 1 minggu bete, kita move on lagi. Jadi di situ kita punya apa ya? Punya slogan ya. Nggak ada waktu untuk bersedih. Udah mau akhir tahun. 1 minggu cukup, kita move on lagi. Di situ sebenarnya Mike sama partner gue ini punya pilihan untuk kecewa aja lah. Udah aja deh. Momentum lagi naik nih ya. Tiba-tiba kayak nabrak tembok gitu. Udah aja deh. Udah November. Ya, udah November mau ngapain lagi? Gua sama partner gua sama-sama punya pilihan itu. Tapi waktu itu beruntung ya, puji Tuhan banget ya. Kita memutuskan yuk jalan bareng-bareng lagi yuk. Akhirnya kita mati-matian teman-teman. Di situ gue belajar ada satu mindset yang gue pegang sampai hari ini. Gue nggak peduli ya nanti ujungnya gimana. Yang pasti gue mati-matian sampai akhir tahun. Gitu. Karena kalau kita fokus sama goalnya doang, kitanya sih nggak kemana-mana. Gitu. Tapi kalau kita fokus kerjain mati-matian, nanti di ujungnya itu tuh kita tuh puas gitu loh. Nyampe atau nggak nyampe, kita nggak nyesel teman-teman. Kita udah lakuin yang terbaik. Nah itu tuh mindset yang Mike belajar di 2019. Akhirnya beres nih ya Desember. Waktu itu Desember 2019 selesai. Omset gue kembali ke saat sebelum kejadian itu ada di Oktober. Jadi 1 M sekian. Jadi nggak jadi AD teman-teman ya. Gue punya grup AAD to AD ya, bareng sama Revin Westi, bareng sama Ivan, bareng sama Handianto, bareng sama siapa lagi ya? Nah kalau nggak salah yang nggak jadi AD satu-satunya cuman gue di grup itu gitu ya. Ya sedih ya pasti ya. Karena udah ngerasa aduh ini tuh udah deket banget gitu. Tapi ya udah it's okay. Karena di saat itu salah satu yang membuat gua keep going adalah waktu itu kan ke Copenhagen ya harusnya dapat Star Club-nya. Gue udah ngebayangin nih, Jill kita tahun depan mau ke Copenhagen gitu ya. Jill istrinya gue ya, mau ke Copenhagen, itinerary-nya udah sempat di-spill tuh ya. Ada forest walk, aduh gue inget banget. Forest walk di Copenhagen, teman-teman punya duit juga kayaknya mikir-mikir mau ke Copenhagen kapan lagi ya. Kita udah mikir, aduh nanti mau fotoin Jill di situ. Nah, itu sih pikiran itu, gambar itu yang membuat gua nggak mau nyesel nih. 2019 ini gua mau mati-matian gitu. Nah, itu tuh teman-teman. Mungkin kalau kita balik sedikit, the quality that keeps an event developing. Ada kualitas-kualitas, ada momen-momen yang membuat proses waktu kita ngejar something itu tetap maju. Di 2019 itu gambaran itu tuh foto Injil di Copenhagen dengan rumah-rumah yang warna-warni ya. Nah itu kebayang terus tuh 2019. Jadi akhirnya gue keep going dan dapat 2 tiket. Puji Tuhan teman-teman ya. Dapat Star Club Leader dan dapat Star Club Producer di saat itu gitu. Tapi nggak jadi AD ya udah nggak apa-apa ya. Nah partner gue dari partner naik jadi AAD dan akhirnya karena sejajar kita split, kita pisah. Jadi kalau misalnya ditanya ya 2019 perasaannya gimana Mike? Mixed feeling sih sebenarnya ya. Ada sedihnya ya, tapi ada happy-nya juga karena kita progresnya besar di akhir tahun 2019 itu gitu. Gitu. Nah, itu 2019 tuh. Akhirnya masuk ke 2020, teman-teman. Ya, semangat ya karena kita pengen melanjutkan momentum di akhir 2019 gitu. Kita ngerasa kita udah lakuin yang terbaik, kita pengen lanjutin. Pandemi teman-teman. Bulan Maret 2020 lagi semangat-semangatnya udah gitu disuruh diem di rumah. Nah, di saat itu di bulan Februari Mike dapat kabar
bukan dapat kabar ya, kan deket-deketan ya. Jill tuh hamil Februari 2020. Jadi makin semangat kan Februari kan, Maretnya disuruh diam di rumah. Tapi ya udah, nah di sini nih teman-teman ya. Waktu pandemi itu jadi diam di rumah, istri lagi hamil, income lagi gede. Karena 2019-nya perform. Udah gitu kan ada bonus-bonus ya. Copenhagen di cash out gitu ya. Ada bonus produksi teman-teman. Nah, di saat itu di saat itu pasti momentum gue pribadi turun. Kalau teman-teman nggak tahu ya, karena ada yang 2020 dan 2021 malah jadi tahun terbaiknya itu ada loh. Ya. Tapi kalau Mike waktu itu merasa jadi ya udah liburan dulu. Disuruh diam di rumah gitu, ya kan? Suruh diam di rumah ya udah. Akhirnya income lagi gede jadi nyaman banget teman-teman. Itu berbulan-bulan nggak kerja ya, sampai akhirnya di bulan apa ya? Tengah tahun ya kalau nggak salah. Ada Cicing sama siapa ya? Sama Ko Willy sama siapa gitu ya. Cobain yuk pakai Zoom yuk, cobain. Akhirnya cobain Zooman gitu ya. Nah, karena di momen itu gue memutuskan untuk santai-santai. Lagi naik, turun nih jauh. Momentumnya turun teman-teman. Kualitas yang membuat gue majunya hilang. Nggak ada. Nggak di-maintain, nggak dipikirin, nggak ada game plan. Turun banget. Akhirnya Oktober 2020 anak gue lahir. Joyce lahir. Ulang tahunnya sama ulang tahun gue, 15 Oktober 2020. Boleh dicatat teman-teman ya. Mau nomor ini, OVO? Oke, akhirnya turun ya. Kok turun sih? Lahir ya si Joyce ya. Oktober 2020. Dari situ gue punya alasan lagi teman-teman untuk nggak pikirin Prudential. Double, udah pandemi, ada anak kecil. Udahlah, nggak usah pikirin bisnis dulu. Gue pikirin anak dulu, ya. Pikirin anaknya kelamaan. Sampai 2021 Imlek tuh bulan berapa ya? Februari kalau nggak salah ya. Februari tuh. Februari pindah dari rumah mertua ke sini. Dan akhirnya keterusan teman-teman nggak mikirin Prudential sama sekali. Gitu. Waktu itu 2021 pun salah satunya lagi yang bikin gua nggak jelas di Prudential adalah goal. Jadi goal gua nggak jelas banget. Kalau 2019 tuh ada goalnya jelas gitu ya, gambaran foto Injil di Copenhagen tuh jelas banget. Tapi 2021 gone, nggak ada. Ya, jadi benar-benar cuman ngurusin anak doang. Udah gitu goal di Prudential nggak jelas. Tapi puji Tuhan 6 bulan terakhir di 2021 gue dapetin sedikit demi sedikit lah goal personal gue gitu. Dan akhirnya di 2021 itu kita ada meeting sama Glenn waktu itu sama Ray, dan kita buka proof force ya. Udah gitu buka produksi, di situ ada grafiknya teman-teman. Kalau teman-teman lihat buka proof force produksi itu ada grafiknya. Kita dari Januari sampai Desember tuh gimana? Nah itu tuh ada momentumnya kelihatan banget di situ. Januari, Maret naik, turun langsung, wih, gitu ya. Dihitung-hitung gue kerja kayaknya 2020 cuman 3 bulan, 4 bulan lah. 2021 kerja cuman 8 bulan lah teman-teman ya. 4 bulan do nothing, parah banget. Ya dari situ gue baru waduh, gue harus evaluasi. Gak bisa evaluasi setahun sekali. Karena di akhir 2021 tuh baru gitu. Ternyata gue cuman kerja 8 bulan. Sayang banget ya. Di situ akhirnya semakin merasa jujur sayang banget. Dan merasa jadi sedikit frustasi sih sebenarnya ya. Ini gue jujur-jujuran aja ya. Karena ini yang gue alamin di Prudential. Dan gue harap ini bisa jadi berkat hari ini ya. Gue merasa ada frustasi. Kenapa? Gue itu, tapi nantilah ini diceritain di belakang ya. Nah kita next dulu deh. Oke.
Nah, Desember 2021. Tadi gue cerita bahwa 6 bulan terakhir gue mulai dapetin personal goal gue. Dan akhirnya di Desember 2021 itu gue dapetin, bener-bener dapetin apa? Gue pengen bikin kamar private, kamar pribadi buat Joyce. Itu personal goal gue. Tapi rumah gue yang sekarang kan gue di ruko ya. Jadi gue nggak bisa bikin kamar lagi tuh nggak bisa. Jadi akhirnya gue harus bangun rumah dong. Nah, jadi itulah akhirnya yang gue dapetin selama 6 bulan terakhir di 2021. Gue perlu bangun rumah buat family gue. Itu tuh. Nah inilah the force-nya. Mungkin ini satu gambar yang bisa mewakili ya. Karena yang membuat gue going adalah ngebayangin gini teman-teman. Nanti kalau gue nggak siapin, waktu Joyce nanti umur 4, umur 5 tahun, dia nanya ke gue, "Papi, kok teman-temannya Joyce punya kamar sendiri? Kalau kamarnya Joyce mana?" Ya, nah itu tuh, aduh, ya. Kalau ngebayangin itu kayaknya kalau gua nggak nyiapin, aduh gua bakal nyesel banget. Jadi akhirnya Desember 2021 itu gua ngobrol sama Jill, ngobrol sama Glenn juga waktu itu ya Glenn ya. Ngobrol bahwa Glenn gua kayaknya gua pengen ini nih, gitu. Akhirnya kita sepakat nih teman-teman. Oh iya, ini nanti dulu deh. Oh boleh deh. Nah, masuk ke 2022, wah semangat banget. Gua udah punya force-nya yang membuat gua bergerak. Force-nya itu yang tadi ya, personal goal ini ya. Nah inilah quality that keeps the goal progressing di tahun ini. Jadi di Januari teman-teman, gua sama Jill spend waktu untuk kita ngobrolin tentang goal berdua aja. Joyce nanti dulu ya Joyce, dititipin dulu. Kita ngobrol tentang goal couple ya. Mike sama Jill ya, yang paling kanan tuh di Fitzroy Cafe waktu itu. Dan kita hitung-hitungan ya, gue perlu apa. Udah gitu out of frustration sebenarnya di Desember kemarin itu gue telepon Ko Asun. Gue sebenarnya nggak kenal sama Ko Asun. Ko Asun leadernya ini juga ya, leadernya Cisiam juga ya. Betul ya? Betul gak sih? Setahu gue gitu ya, leadernya Cisiam juga ya. Ada kita, iya ini sekalian nih ketemuannya. Nah jadi waktu itu akhirnya telepon ke Asun ya Desember, gue bilang kok gue nggak bisa begini terus. Gue di Prudential udah terlalu lama di AAD, gue bilang. Gue udah 5 tahun, gue udah wasting too much time. Gue nggak akan kemana-mana kalau gue begini terus. Jadi gue perlu kok dari lu kan background Ko Asun tuh pernah kerja juga berhasil, dia usaha juga berhasil. Kok tolong dong kasih tahu gue tuh perlu apa sekarang, harus gimana gue gitu ya. Karena gue background gue apa? Cuma nyanyi doang. Cuman dagang jasa teman-teman. Ya nggak ada modal, nggak ada apa, bener-bener gitulah ya. Jadi gue banyak belajarnya di Prudential memang. Akhirnya gue telepon ke Asun di Januari itu, after bikin goal sama Jill, gue ke Jakarta, gue ngobrol sama Ko Asun sama Cihani. Udah gitu ngobrol juga sama Glenn, ngobrol juga sama Ko Willy mengenai goal gue di awal tahun. Dan semua masukan-masukan ini membentuk gue ya. Dan juga saya thank you juga sama partner gue, Maria sama Kelvin. Nah Maria Kelvin ini juga membuat gue semangat gitu. Karena di bisnis ini, nggak tahu ya teman-teman waktu direkrut bilang gini nggak waktu diceritain bisnis. Oh teman-teman nanti di Prudential teman-teman mah gerak sendiri-sendiri aja ya. Lu sendiri, gue sendiri, lu perlu bantu kasih tahu gue aja. Kayaknya nggak ada yang gitu teman-teman ya. Katanya di Prudential itu kalau bisnis bareng-bareng. Nah justru di sini gue merasakan bahwa kalau gue jalan bareng partner, itu tuh bukan cuman partner kita aja yang maksudnya get something, tapi kita sebagai leader juga get a lot of things teman-teman. Ya, kita dapat semangatnya. Kalau kita ceritain artinya kita harus bisa lakuin. Nah itu the quality that keeps the goal progressing. Inilah hal-hal yang membuat Mike sama Jill itu tetap berjalan di tahun ini teman-teman. Nah ini Mike baru ceritain di
Q1-nya ya, teman-teman ya. Nah, stop share aja. Oke, karena nggak sempat bikin PPT-nya lanjutannya, jadi gue ceritain aja yang tahun ini ya. Oke, jadi itu di Q1 teman-teman. All about goal. Semangat, punya goal personal ya. Tapi di Q1, gue cuman punya the force-nya doang, sama quality-nya 3 itu aja. Itu cuman di awal. Jadi ngobrol sama Ko Willy bilang, Mike, lu punya goal harus punya game plan. Nah itu yang gua nggak punya di Q1. Jadi gue cuman punya goalnya doang ya. Maret harus si P teh 400 juta. Harus 400 juta api ya bulan Maret. Ye, ternyata berapa ya bulan Maret? Cuman 100-an. Nah, di situ lagi naik nih ya, momentumnya lagi naik. Toeng gitu ya, turun lagi ya. Wah, gue jauh banget nih dari planning. Ada teman-teman yang pernah ngerasa kayak gitu? Ada ya? Udah planning sampai 1 tahun, Q1 kenapa jauh gini? Ngobrol lagi. Karena dulu belajar, evaluasi jangan setahun sekali. Ngobrol lagi sama Ko Willy, ngobrol lagi sama Glenn. Bahkan gue waktu itu berpikir, apa gue harus dievaluasi tiap minggu ya? Gimana ya? Ngobrol sama Ray. Menurut lu gimana Ray? Nah kita banyak ngobrol lah. Karena gue tahu, gue nggak bisa solve ini sendirian. Ini bisnis yang bareng-bareng gitu loh. Jadi akhirnya gue banyak ngobrol di situ. Akhirnya oke, gue perlu punya game plan. Di Q2 ya, kita masuk berarti di bulan April kemarin ya. Nah kita jalanin, tetap jalanin walaupun ada sedikit kecewa karena Q1-nya nggak oke gitu. Nah ini nih teman-teman ya, evaluasi yang paling mantap itu dari mulut pasangan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau dievaluasi sejujur-jujurnya, tanya pasangan, gue gimana sih? Orang yang paling deket sama kita, tanya, gue kerja gimana? Karena biasanya nggak ada filter teman-teman ya. Lu mah katanya mau gini, kerjanya gini gitu kan. Nggak perlu detail teman-teman evaluasi. Kalau sama orang yang dekat, sama pasangan nggak perlu detail. Tapi pedes teman-teman, membakar. Ya, pagi-pagi bangun, lihat Instagram, lihat Netflix, nah dievaluasi itu, mantap ya. Nah itu Q2 dievaluasinya sama pasangan. Jadi di situ gue merasa, teman-teman dievaluasi itu nggak enak teman-teman, by the way. Tapi mendingan dievaluasinya nggak enak sekarang, daripada nggak ada yang evaluasi, lu lihat sendiri nanti kerjaan di akhir tahun kayak gimana. Gue mau mending evaluasi sekarang aja deh. mending dibodoh-bodohin sekarang lah gitu ya, tapi kerjanya bener gitu. Nah jadi itu tuh Q2. Terus Q2 bersyukur buat Ko Victor ya, waktu itu kita pernah jalanin OCS. Jadi OCS ini yuk kita lihat lagi. Terus saya thank you buat Glenn juga, pelopor ya, sama Edo juga ya, untuk OCS. Yuk coba jalanin OCS gitu. Waktu itu Glenn kasih contoh dulu, sendirian dulu, cobain, ajarin gua ajarin Maria, ajarin teman-teman yang lain gitu. Akhirnya gue sama Ray juga bareng OCS. Nah itu adalah salah satu quality juga yang membuat gue progressing hari ini. OCS itu wah gila sih teman-teman. OCS itu jujur banget. Jadi itu mah data, nggak ada subjektif gitu ya. Yang lo kerjain ada di data. Itu objektif banget. Jadi teman-teman, salah satu yang membuat gue berjalan tahun ini adalah OCS. Data real, bener Bung Ben. OCS udah gitu belajar untuk kita gimana sih cara ceritain bisnis yang bener. Kita belajar dari Gordon Hu, kita belajar dari Tan Carhor, belajar dari Ko Edo Pardomuan, belajar dari banyak orang ya. Udah gitu kita sekarang udah punya step-stepnya semua, udah very clear, sangat jelas. Nah itu tuh di Q3, di Q2 ya. Dan benerin mindset bahwa Prudential itu bukan dagang polis. Kita bisnis di Prudential bukan dagang polis, tapi kita bisnis teman-teman. Kalau dagang polis mah nggak usah nih, hari Senin kayak gini-ginian, hari Sabtu ya dagang mah sendiri-sendiri aja, bener nggak? Ya, tapi kita di sini bisnis ya.
Kita di sini bisnis, kita bangun tim, kita bangun culture, kita share value, kita impact hidup orang. Jadi nggak semudah itu gitu loh. Kita bukan dagang polis. Nah itu Q2 belajar itu banyak banget gitu. Q3, nah Q3 ini masih berjalan. Oke. Q3 masih berjalan. Q3 berarti dari bulan kemarin Juli ya. OCS semakin enak, semakin udah terbiasa. Malah rada edik sebenarnya ya. Masukin poin di OCS itu rada edik. Aduh, asik nih, gue hari ini punya poin berapa gitu. Itu seru banget teman-teman. Udah gitu meeting one on one sama partner, happy banget teman-teman ya. Jadi ini udah kita di Legacy saat ini, sekarang ini kita udah punya tools-nya semua. Kita udah punya orang-orang yang support, yang udah lakuin dan bisa. Dan dia akan jagain kita, arahin kita gitu. Jadi kalau teman-teman hari ini mungkin merasa momentumnya lagi turun, yuk tambahin kualitas-kualitas yang bikin kita growing. Apa salah satunya? Yang nggak ngerti belajar, nggak tahu nanya teman-teman. Karena ini walaupun ya memang kita bisnis bareng-bareng, tapi kan bisnisnya Anda, tanggung jawab Anda. Betul ya? Jadi kalau nggak tahu nanya, nggak ngerti belajar gitu. 40 days project, bener banget Ko Willy. Nah 40 days project ini juga edik teman-teman ya. Bikin edik gitu. Jadi kita ngelihat, gua sama Jill ngelihat bisnis ini tuh jadi kayak game. Kalender penuhin ya, wah seru tuh, merah semua kalendernya. Yes, ganti gearnya supaya momentumnya dapat lagi, bener banget. Q3 ini apa sih yang jadi goalnya Mike sama Jill? Kita pengen beresin AD, pengennya itu di Oktober. Pengen beresin AD di Oktober. Pengen dapat Star Club di Oktober. Desember nanti pengen dapat Star Club Leader naikin 2 AD. Itu yang kita pengen. Tapi itu cuman goal. Game plan-nya gimana? Ada di OCS teman-teman. OCS kalau Mike sama Jill pengennya nggak kurang dari 20 tiap minggu. Nah itu jadi itu yang kita kerjain, itu yang kita fokusin setiap harinya. Jangan kita hari ini, amin, Ko Edo. Jangan hari ini kita punya goalnya, nggak punya game plan-nya. Pengen AD, OCS-nya 5. Aduh, kayaknya rada berat ya, teman-teman ya. Jadi yuk teman-teman kita fokus ke apa yang kita bisa kontrol hari-hari ini. Setiap hari gue mau ngerjain apa ya. Nah itu yang penting banget menurut gue. Itu sih teman-teman ya. Jadi mungkin last statement. Momentum itu dibuat teman-teman. Respon kita itu kan kita yang kontrol ya. Nah itu tuh walaupun kecil-kecil. Tapi itu membantu kita untuk naikin kita punya momentum. Ya, belajar OCS, ikut M3 seperti hari ini. Itu tuh kecil-kecil, tapi naikin kita punya momentum. Sama dengan keputusan-keputusan yang kecil kita, gitu. Mungkin hari ini skip meeting unit dulu lah. Hari ini skip ketemu Cisiam, ya. Itu keputusan-keputusan kecil yang membuat bisnis Anda momentumnya bisa naik atau turun. Gitu. Nah itu teman-teman yang kontrol, oke? Apa yang diam di tempat, cenderung diam di tempat, teman-teman. Itu buat barang mati. Ya, jadi kalau teman-teman parkir mobil, ya kita balik lagi dari mall, ya kita expect mobilnya di situ lagi nggak pindah-pindah, teman-teman ya. Karena mobil barang mati. Apa yang ada, yang diam, dia cenderung diam. Dan apa yang bergerak, dia cenderung bergerak. Hari ini kita percaya kita semua hidup semua ya, bukan barang mati. Jadi kalau hari ini kita lagi diem, atau hari ini kita lagi geraknya turun, Mike sama Jill mau encourage yuk, kita punya pilihan untuk start now. Agustus teman-teman, ya. Jangan sampai inget quote ini di Desember, teman-teman pusing nanti ya. Agustus teman-teman ya. Hari ini masih Agustus, mana semangatnya teman-teman? Yeay, masih 4 bulan lagi. Semangat. Oke, mungkin itu aja teman-teman, mau encourage hari ini yuk kita lakuin yang maksimal dari OCS-nya. Ngobrol sama leader kalau teman-teman ada masih yang ngeganjel, masih nggak clear.
Yuk kita finish 2022 ini jadi tahun yang terbaik untuk kita. Itu aja teman-teman. Thank you ya. Selamat pagi. Nice, wow. Oh, Teman-teman boleh kasih Mike applause dan buat Jill. Mike dong. Thank you, Mike. Oh, Thank Welcome, you, Jill. Mike. Thank you, Mike. Jill, Thank you, Ike. keren, keren. Thank you, Jill. Dia lagi di Keren, Bali kok, Mike, Andre. Jill. Dia Jili lagi di lagi Bali enjoy. nih, lagi makan Bali. seafood dia. Oke, thank you teman, thank you Mike. Gua tambahin sedikit, mungkin gua sebagai penutup ya hari ini ya, belum kita breakout room. Tapi kenal dari Mike itu dari orang yang cukup idealis, yang menurut gua ini orang beneran nggak sih bisa bawa dede gua jadi hidup happy gitu ya. Awal-awal kenal Mike tuh kan mikirnya pasti begitu, bener nggak sih kalau orang idealis, terutama di bidang entertainment gitu ya, di ya ini bisa nggak beneran gitu loh. Tapi mengenal Mike membuat gua menyadari bahwa nggak ada yang mustahil. So gua kenal Mike bertumbuh dari yang tahun berapa ya Mike kita ya ngobrol tentang Prudential. Lu join tahun berapa sih kalau nggak salah gue lupa. 2014. 2014 berarti gua ngobrol dari lu 2013 kurang lebih ya. Gua ngobrol Iya. tentang Prudential sama lu sampai hari ini gua ngeliat pertumbuhan yang luar biasa. Yang menarik buat gua dari Mike itu bukan urusan goal. Karena goal semua orang bisa punya goal-nya, tapi grit-nya dalam mengejar goal. Itu yang menarik tuh dari Mike. Grit-nya, yang gue lihat pertumbuhan grit-nya loh. Dari dulu 2013 sampai hari ini, gue kenal dia orang yang dulu, aduh lah nggak bisa lah gitu, aduh lah nggak bisa. Tapi dari 2019 tadi teman-teman dengerin ya, ketika dia punya why yang kuat, grit untuk mengejar goal-nya beda loh. Gue lihat juga nih, tiba-tiba Glenn boleh nggak gue belajar dari Ko Asun ya katanya. Buat gue pengen belajar nih kan gue nggak punya background bisnis. Tapi inisiatif Mike untuk mau belajar dari orang itu yang menurut gue ini keren gitu loh. Karena Mike yang dulu nggak begini. Gue taunya Mike yang dulu lu disodorin apa baru belajar gitu loh. Nah ini enggak. Dia tiba-tiba memilih untuk bahkan dia sampai ke Jakarta sama Jill untuk ketemu Ko Asun dan istrinya ya, Hana ya? Hana bener ya? Cihani. Cihani. Nah, Cihani. Nah, itu menurut gue keren banget. Jadi foto berempat, terus pulang-pulang gila Glenn, gue belajar banyak banget dari Ko Asun. Gue inget banget terakhir si Mike pernah bilang kayak gini, Glenn, gue tuh edan banget ya, gue tuh nggak pernah loh dalam hidup gue kerja segininya. Ingat nggak Mike, lu pernah ngomong gitu ke gue kan? Iya. Gue nggak pernah loh dalam hidup gue kerja segininya. Artinya mati-matian, artinya tadi yang Mike bilang, even hasil itu nggak akan pernah berkhianat lah dari prosesnya. Jadi I think hari ini kalau Mike bisa jadi top AAD di Legacy, itu pasti karena lu mengalami proses yang luar biasa, setia dalam proses yang luar biasa. Gua mau ceritain sedikit bedanya plan sama strategi. Ada hal yang berbeda loh. Jadi orang suka ngomong, gue mau bikin strategic planning. Itu nggak ada teman-teman. Strategic planning itu nggak ada. Yang teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Dengerin dari Harvard Business Review kalau nggak salah. Dia akan ngasih lihat bedanya antara strategi sama planning. Nah bedanya apa? Salah satunya planning itu gini. Gue mau sukses dalam hidup, ya gue harus jadi AD misalnya. Itu planning. Ya semua orang tahu. Semua orang tahu harus jadi buat partner yang hari ini datang. Lu pengen punya cepetiau nih sebulan. 100 juta sebulan. Gimana caranya? Ya jadi AD yang punya yang jadi AD on AD gitu loh. Nah itu gimana caranya kita jadi punya 100 juta? Itu adalah plan, betul. Tapi strateginya seperti apa? Nah itu hal yang berbeda. Strategi itu adalah apa yang kita lakukan yang memang secara spesifik akan mendekatkan kita sama tujuan kita, tapi waktu kita lakukan belum tentu loh lu bisa dapat ininya 50-50 chance-nya selalu. Tapi si strategi ini bener-bener step by step-nya. Salah satunya adalah OCS point. Itu adalah strateginya kita loh. Bukan plan loh. OCS bukan plan sekali lagi, tapi itu strategi untuk lu mendekatkan sama goal lu. Ya, jadi waktu lagi gue lihat Mike kemarin 20 poin, 23 poin, ya 39 poin. Buat gue, I know kalau Mike itu bener-bener dia berstrategi untuk bener-bener achieve goal-nya.
Nah, kalau orang yang punya goal, gue pengen AAD, gue pengen AD, tapi OCS poinnya 7, ya, di bawah 10. Pertanyaannya apakah lu bener-bener mau nggak sih? Apakah lu bener-bener berstrategi nggak untuk lu bisa achieve apa yang lu mau? Dan hari ini gue belajar banyak banget dari Mike, gimana grit itu dinyatakan, dituangkan di dalam aktivitas ya, dan dievaluasi oleh pasangan itu benar-benar seru, Mike. Gue yakin banget. Tapi thank you hari ini lu ngajarin ke kita banyak hal tentang grit, tentang activity, tentang evaluasi, dan tentang pertumbuhan. Tadi kata-kata Mike, apa yang diam di tempat cenderung diam di tempat. Diemin aja, biarin barang mati, diam di tempat aja. Tapi kita bukan barang mati. So kita bergerak teman-teman. Kita hari ini kita punya API sekian. Kita tahu kita punya goal yang besar. Tapi kita nggak akan diam di sini. Tapi kita akan terus maju teman-teman. Apa yang bergerak cenderung bergerak. Dan apa yang hidup pasti bergerak teman-teman. Gue yakin kalau lu tetap punya hope di sini. Lu masih hidup. Yuk kita sama-sama bergerak. Oke, itu aja teman-teman. Boleh kasih applause sekali lagi buat Mike.